pagi anak-anak. Selamat pagi, pagi, merdeka belajar. Perkenalkan, nama saya Pak Edi, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Santo Yosef Denpasar. Sebelum itu, Pak Edi ingin mengucapkan selamat bergabung untuk peserta didik baru kelas 7 di SMP Santo Yosef Denpasar, sekolah kebanggaan kita bersama. Visi SMP Santo Yosef Denpasar berkualitas dalam mengembangkan insan yang cerdas, mandiri, dan berkarakter. Hari ini, Pak Edi akan memberikan materi tentang wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan, anak-anak? Nah, ditahan dulu jawabannya ya. Biar tambah semangat lagi, ayo kita menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi Indonesia. Cek di sini. Satu nusa, Satu bangsa, satu bahasa. Indonesia. Bangun pemudi-pemuda Indonesia. Tangan bajumu sensingkan untuk negara. Masa yang akan datang, Kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, Hai putra negeri. satu nusa, Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa. Satu bangsa, Satu bahasa. Nah, bagaimana tadi lagu Bangun Pemuda dan Pemudi Indonesia? Tetap semangat ya. Yang menyanyikan tadi itu adalah artis-artis dan atlet-atlet Indonesia yang sudah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Tetap semangat. Nah, kembali ke topik. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita terhadap keberadaan bangsa dan negara Indonesia sebagai kesatuan yang bulat dan utuh untuk mencapai cita-cita, kehidupan, dan tujuan nasional Indonesia. Wawasan kebangsaan itu identik dengan 4 pilar kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, bisa simak video ini. Wawasan kebangsaan. Materi ini sangat penting ya anak-anak untuk menumbuhkan rasa semangat membangun negeri. Oke, kita awali dengan bentuk dan kedaulatan NKRI. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu pasal 1 ayat 1 ya. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2, dan negara Indonesia adalah negara hukum pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya mengenai atribut kenegaraan. Yang pertama, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih pasal 35.
Yang kedua, bahasa negara ialah bahasa Indonesia, pasal 36. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, pasal 36A. Dan lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya, pasal 36B. 4 pilar membangun negara ini, yang pertama ada Pancasila, seperti yang Pak Edi katakan di awal ya. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Yang kita bahas yang pertama adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai ideologi negara, dasar dan arah kebijakan politik. Pancasila sebagai karakter bangsa, dasar dan tujuan strategi kebudayaan. Dan Pancasila sebagai pandangan hidup, merupakan dasar dan pedoman sikap dan berperilaku. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis. Ingat ya, tertulis sebagai hukum dasar tertulis, merupakan segala produk hukum harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika merupakan petikan dari kekawin Sutasoma karya Ampu Tantular, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Manggarawa, yang artinya terpecah belahlah itu tidak ada kebenaran yang mendua. Ya. Selanjutnya, pilar yang keempat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atau NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pasal 1 ayat 1, yang sudah merupakan bentuk final. Ini diikat melalui pasal 37 ayat 5 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Bahkan orang Belanda pernah bilang kalau jembatan seluruh Indonesia bisa dibuat dengan emas, kalau saja korupsi tidak membudaya di Indonesia. Bahkan pendidikan gratis bisa didapat oleh semua warga Indonesia. Ya, kalau tidak ada korupsi di Indonesia. Nah, ini merupakan kasus korupsi, beberapa kasus korupsi yang ada di Indonesia ya, yang merugikan masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, apa yang Anda bayangkan mengenai Indonesia saat ini? Nah, apa yang bisa kalian bayangkan dengan Indonesia ini? Apakah Anda mencela Indonesia? Jangan dulu ya, karena banyak kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia. Kelebihan Indonesia: pertama, negara ini mempunyai hutan tropis terbesar di dunia. Laut Indonesia sangatlah luas. Tanah Indonesia sangat subur. Penduduk Indonesia yang banyak, terbesar keempat di dunia, sehingga peluang dalam bidang ekonomi sangat bagus. Dan hutan Indonesia menjadi paru-paru dunia. Ini sudah diakui oleh internasional ya. Dan Indonesia menjadi paru-paru dunia. Kebanggaan yang lain ada di kapal laut ya, terbaik, dan juga gamelan. Nah, di Singapura gamelan jadi mata pelajaran wajib di SD pada hampir sebagian wilayahnya. Kita ketahui gamelan ini merupakan musik tradisional yang kita miliki, yang Indonesia miliki. Ya, kita harus bangga dengan hal ini karena ada musik tradisional yang dipelajari oleh negara lain, termasuk Singapura ini. Selain itu, kebanggaan yang lain dari bunga nasional Korea Utara yang amat populer, yaitu Kim Il Sung, berasal dari Indonesia dan diberi nama oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Ya, kita patut berbangga karena bunga nasional Korea Utara yang amat populer, Kim Il Sung ini berasal dari Indonesia. Ya. Selanjutnya, kebanggaan yang lainnya. Tahukah Anda, Air Bridge, tangga belalai menuju pintu pesawat yang ngetrend di bandara-bandara,
dunia kali ini pertama diperoleh PT Bukaka Indonesia. Tentunya bangga dengan hal ini ya. Selanjutnya ada mobil yang prestisius Mercedes-Benz menggunakan knalpot buatan Indonesia yang pengerjaannya sepenuhnya dilakukan di Purbalingga ya, Jawa Tengah. Kita harus bangga dengan hal ini, dengan mobil Mercedes-Benz ini ya, walaupun knalpotnya saja. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia yang ketiga, Bapak B.J. Habibie adalah pemegang 46 hak paten di bidang aeronautika dunia. Ya, maksudnya di sini adalah perancang mesin-mesin yang bisa terbang. Salah satunya contohnya adalah penerbangan atau pesawat terbang ya. Oke. Menara Kuala Lumpur yang dirancang oleh putra Indonesia, Insinyur Ahmad Murdichad. Ya, beliau adalah alumni dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Ya. Kita harus bangga dengan hal itu. Paspor Malaysia juga diproduksi oleh PT Priori Indonesia. Seragam Serda Dunato diproduksi oleh PT yang ada di Indonesia. Batik juga ya, buatan Indonesia yang mendunia. Tas Gucci. Ya, kalian pasti sudah tahu ini ya. Tas Gucci dan juga kopi. Kopi juga terkenal di Indonesia ya. 3 jenis kopi adalah Starbucks di Sintals adalah kopi Sumatera, kopi Jawa Mocha, dan Toraja kopi dari Indonesia. Kopi juga terkenal di Indonesia ya. Kita harus bangga dengan makanan-makanan atau minuman-minuman yang ada di Indonesia. Mobil Innova, mobil terpopuler di Uni Emirat Arab adalah Toyota Kijang Innova yang sepenuhnya diproduksi di Indonesia. Oke, sangat membanggakan ya. Nah, itu kebanggaan yang kita miliki rakyat Indonesia. Kita harus bangga dengan hal itu. Jadi, anak-anak peserta didik baru, 4 pilar kebangsaan Indonesia itu kita gunakan sebagai pedoman dalam bertingkah laku yang baik sebagai warga negara Indonesia yang beraneka ragam. Terakhir, sebagai pelajar Indonesia, apa yang bisa kalian berikan kepada bangsa dan negara Indonesia ini? Salah satunya, kalian bisa lakukan dengan tetap semangat dan raihlah prestasimu di SMP Santo Yosef Denpasar. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.